Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yunus dari tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masuk ayat 98 sampai 100. Di 3 ayat ini akan dijelaskan tentang kisah Nabi Yunus. Dan ini merupakan kisah yang ketiga. Hadihil qissatu as-salisatu minal qasasi al-madhkurati fi hadihi surah. Ini merupakan kisah yang ketiga di dalam surat ini. Di dalam surat Yunus yang sudah kita kaji, ayat pertama sampai ini, sudah ada 3 kisah. Masih ingat? Yang pertama kisah siapa? Nabi Nuh. Kemudian yang kedua Nabi Musa dan Fir'aun, baru kita masuk kepada kisah Yunus. Dan pada pertemuan terakhir ketika menutup kisah Musa dan Fir'aun, bahwa kita harus yakin seluruh kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran pasti benar. Jadi bukan hoax, bukan kisah-kisah yang fiktif. Tapi kalau kisah yang tanpa ada sumbernya, yaitu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, sekarang kita akan mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Yunus, yang kebetulan surat ini namanya surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat 98 ini, di awal ayat 98 disebutkan falaula kanat qaryatun, kenapa tidak adalah qaryah, ya, sekelompok orang atau kampung, satu negeri. Kenapa tidak satu kelompok orang atau satu kampung itu amanat, beriman, fanafa'aha, lalu bermanfaatlah, nafa'aha, kepadanya si Qaryah, apa imanuha, keimanannya. Nah, jadi imanuha yang menjadi fa'il dari nafa'a. Jadi Bapak Ibu, sini yang harus kita gali dulu, iman itu harus bermanfaat. Karena ada keimanan yang bisa jadi tidak bermanfaat. Jadi bagaimana kita punya keimanan yang keimanan itu bermanfaat. Bermanfaat itu tentu konteksnya adalah bisa menyelamatkan. Jangan sampai ada keimanan tapi sudah terlambat gitu. Jangan sampai ada keimanan tapi tidak bisa menyelamatkan. Seperti kemarin kisah Fir'aun. Fir'aun itu di akhir hayatnya ketika mau sakaratul maut baru mengatakan saya beriman, saya iman. Itu sudah enggak bermanfaat imannya. Nah, ini perbandingannya dengan kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus itu awalnya kafir, secara umum dulu, awalnya kafir, lalu kemudian dia baru sadar setelah dapat ancaman dari Yunus, kalau kamu tetap kafir, tetap begini begitu, maka tunggu akan ada siksa Allah menimpa kalian. Akhirnya direnungi. Setelah direnungi dia merasa takut. Lalu dia memohon, ya Allah, saya beriman, saya percaya, saya mohon kepadamu jangan ditimpakan azab kepada kami. Gitu. Nah, ini permohonan yang tulus, permohonan yang ikhlas. Itulah keimanan yang kemudian itulah yang bermanfaat. Akhirnya Allah tidak jadi itu. Allah tidak jadi untuk memberikan azab kepada kaum Nabi Yunus itu. Yang awalnya tanda-tanda azab seperti umat-umat sebelumnya sudah datang. Wah, ini benar-benar yang dikatakan Yunus sudah nampak. Akhirnya dia beriman, mereka beriman, terus dia bertobat dan memohon jangan ditimpakan azab. Nah, itu keimanan. Contoh ya. Jadi keimanannya muncul sebelum ditimpakan azab. Itulah iman yang bermanfaat. Kalau kisah-kisah sebelumnya, kisah Nabi Nuh, yang sebelumnya kaum Nabi Nuh, itu sudah dikasih peringatan oleh nabinya, tapi tetap mengabaikan keimanan itu. Barulah ketika mau tenggelam, saat mau tenggelam, kami beriman, itu sudah tak ada manfaatnya. Gitu.
Fir'aun ketika diperingatkan oleh Nabi Musa, saat dia sudah mau tenggelam, sudah mau mati, baru bilang, saya beriman, saya beriman. Ya istilahnya sudah terlambat. Itu iman yang tidak bermanfaat. Hati-hati Bapak Ibu tentang keimanan, itu harus kita mohon terus jaga iman itu sampai akhir ya. Karena ada juga beberapa kisah ya yang mohon maaf waktu istilah mudanya rajin ke masjid, rajin sholat, malah masa tuanya itu malah Nah itu, jadi masa tuanya malah keset, malah malas. Ada juga seseorang ya yang saya amati, suami istri, si suami ini rajin sekali ke masjidnya. Si suami ini rajin ke masjidnya, tapi kemudian setelah itu istrinya meninggal dunia, sakit. Dia merawat dengan sungguh-sungguh, kelihatan lah di masyarakat, sungguh-sungguh ke masjidnya, sungguh-sungguh. Setelah istrinya meninggal dunia, sudah mulai nggak ke masjid. Wah kasihan sekali, sudah 2 bulanan. Si suami ini yang rajin ke masjid menjadi sering tidak ke masjid. Nah itu jangan sampai terus makin menjauh dari masjid, makin tidak ibadah, jadi makin tua malah makin jauh keimanannya. Di kampung saya juga dulu ada yang cerita begitu ya, maksudnya cerita betul bukan fiktif. Padahal mohon maaf ya, ketika masa-masa mudanya ya rajin, ilmunya pinter, ya tokoh lah, menjadi tokoh. Tapi ketika masa akhir hayatnya itu kan sudah sedikit ya tua ya, sudah nggak ke masjid, tapi kemudian tidak ke masjidnya itu karena dipengaruhi juga oleh anaknya yang punya pandangan lain gitu. Jadi tidak perlu sholat gitu. Jadi ajaran yang tidak perlu sholat gitu. Akhirnya sampai mantap yakin mengikuti penjelasan anaknya. Jadi nggak perlu sholat sehingga memang tidak ke masjid-masjid gitu. Wallahu alam di rumahnya sholat apa tidak, tapi sepertinya tidak juga. Kalau benar demikian kan kasihan sekali. Jadi saat istilah mudanya rajin ke masjidnya, rajin sholatnya, tapi menjelang akhir hayatnya malah jadi nggak sholat, nggak ke masjid. Nah itu kalau nggak ke masjid karena sebab fisik yang mungkin repot, ya. Tapi kalau betul-betul sampai meninggalkan sholat, nah ini kan yang berbahaya. Jadi jangan sampai keimanan kita itu menjadi tidak bermanfaat. Gitu. Teorinya atau rumusnya untuk melihat seseorang itu lihat akhirnya. Dalam sebuah proses itu lihatlah akhirnya. Gitu. Mungkin ada anak sekolah sepertinya mohon maaf tidak bisa atau orang menyebut bodoh, tapi kemudian lihat akhirnya ternyata ujiannya bagus, sungguh-sungguh. Kan yang akan disebut dia sukses karena lulus ujiannya di kelas 6. Ada anak yang ketika sekolah kelas 1 sering ranking, dapat ranking bagus bla bla bla. Tapi kemudian di akhirnya kelas 6-nya mulai main-main seterusnya, akhirnya saat ujiannya mohon maaf nggak lulus SD. Nah, jadi lihat proses dan lihat akhirnya. Maka kita sedang berproses menjaga keimanan, lalu kemudian di akhirnya nih akhir hayat kita itu jangan sampai syu'ul khotimah. Kita tadi harus minta terus husnul khotimah. Itulah yang dimaksud dengan bermanfaat. Jadi iman itu fanafa'aha imanuha. Harus memberikan manfaat kepada dirinya keimanan kita itu. Ya, kita misal contoh yang sederhana ya, bapak-bapak khususnya. Kita berapa kali ngaji tentang belajar keutamaan sholat berjamaah. Tapi dari berapa kali belajar sholat berjamaah, keutamaannya, tapi kita masih berat untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi ilmu yang nempel itu manfaat enggak kira-kira? Kan ilmu itu pengetahuan yang ditransferkan ke dalam diri kita, terus kita paham. Ilmu itu kan bukan sekedar dipelajari, tapi untuk diamalkan. Bapak Ibu, berapa kali kita mendengar hadis-hadis keutamaan baca Quran. Tapi setelah paham pahalanya demikian, keuntungannya, keutamaannya, tapi sejak itu juga kita
malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk menyempatkan baca Al-Quran. Jadi ilmu itu seperti tidak bermanfaat. Kan kalau bermanfaat itu amalkan yang memang betul-betul nanti kelak akan menjadi bekal di akhirat. Nah itulah fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Yunus. Jadi banyak qaryah, banyak penduduk atau banyak kelompok orang yang dalam kisah-kisah Nabi sebelumnya yang keimanannya itu tidak bermanfaat walaupun dia sudah mengikrarkan keimanannya. Illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Yunus. Nah ini yang menjadi pelajaran, kaum Yunus. Lama amanu, ketika mereka mau beriman. Jadi di akhir hayatnya itu mau beriman. Setelah awalnya menentang Nabi Yunus, tanda kutip kafir, menolak ajaran Nabi Yunus. Tapi kemudian di akhirnya amanu, beriman, mau percaya. Apa balasan dari Allah kepada orang-orang yang mau beriman? Menyatakan keimanannya sebelum Allah turunkan azab, kasyafna anhum adabal khiz. Lalu kami hilangkan, kasyafna, kamu jauhkan siksa yang sesungguhnya oleh Allah sudah akan diturunkan kepada kaum Yunus itu. Itu azab sudah akan diturunkan kepada kaum Yunus, tapi karena lama amanu, kemudian mereka itu mau beriman, akhirnya Allah memberikan kasyafna anhumul adabal khizi, adabnya dihilangkan. Jadi tidak jadi diturunkan oleh Allah. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunianya diselamatkan. Akhirnya kaum Nabi Yunus yang itu mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan seterusnya. Dan wa mata'nahum, dan kami memberikan kesenangan kepada mereka kaum Yunus yang sudah beriman ilahin, sampai waktu yang tak terhingga. Nah inilah contoh sedikit gambaran kisah kaum Yunus. Baik. Di dalam tafsir disebutkan bahwa anna qauma Yunus amanu ba'da kufrihim. Kaumnya Nabi Yunus itu beriman ba'da kufrihim, setelah kekufuran mereka. Jadi mereka kafir dulu. Setelah kafir baru beriman. Kemudian wantafa'u bidzalika al-iman, keimanannya bermanfaat. Jadi kafir dulu baru iman. Coba kalau ibu bapak pernah mendengar ada mantan ustadz, ada ya? Dan ada juga mantan pendeta. Kira-kira menurut bapak ibu kita semua, kalau mendengar istilah itu, lebih baik mantan pendeta atau mantan ustadz? Yang mantan pendeta. Karena kan yang dilihat akhirnya itu. Nah, dari dulu jadi ustadz, jadi penceramah, murtad. Hanya orang bilang, itu mantan ustadz. Tapi kalau dulunya pendeta, lalu kemudian berapa ribu banyak orang dibaptis, jadi Kristen. Setelah itu, dia masuk Islam. Dia berdakwah sampai akhir hayatnya, dia meninggal dalam keadaan Islam atau dalam keadaan keimanan. Itu masih lebih baik begitu. Nah itu contoh kaum Nabi itu posisi yang itu. Jadi awalnya kafir, menentang Nabi Yunus, lalu kemudian dia mau beriman, itulah kemudian Allah selamatkan. Wa hada yadullu ala annal kuffar fariqani. Nah, sini kata Mu'allif rahimahullah, Syekh Dr. Bazuhili beliau mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa kekufuran itu ada dua macam. Jadi kafir itu ada dua macam. Fariqani ada dua. Minhum man hakama alaihi bi khatimatil kufri wa minhum man hakama alaihi bi khatimatil iman.
Jadi kekufuran itu ada dua. Ada orang yang kemudian di akhirnya menjadi kufur, tapi ada orang yang di akhirnya menjadi iman. Jadi kufurnya itu di awal. Kufurnya di awal baru kemudian ditutup bi khotimatil iman, ditutup dengan keimanan. Tapi ada orang yang justru kekafirannya itu menjadi penutup dari kehidupannya. Nah, itulah uh, istilah Syekh Dr. Wazukhali, annal kuffara fariqani. Jadi kekufuran itu ada dua. Ada yang kufurnya di akhir, ada yang kufurnya di awal. Kalau kufurnya di akhir, ya, berarti awalnya iman tuh. Iman dulu, baru kemudian ditutup dengan kekafiran pada dirinya. Tapi ada yang kafir dulu, kemudian ditutup dengan keimanan. Inilah kaum Nabi Yunus ini yang awalnya kafir, kemudian ditutup dengan keimanan. Wa kullu ma qadallahu bihi fahuwa waqi', yang itu semuanya waqi'. Waqi' itu nyata, real, ada yang begitu. Ya, jadi kisah sebelumnya yang begitu tadi, contoh Fir'aun, keimanan yang tak bermanfaat. Kemudian ini kaum Nabi Yunus yang keimanannya bermanfaat. Di sini pula Bapak Ibu, kita perlu mensupport siapapun orang, jangan merendahkan walaupun dulunya ya mungkin mohon maaf ya istilah suka mabuk, sering tidak sholat. Siapa tahu sentuhannya nanti ada di akhir gitu. Siapa tahu sentuhan imannya itu nanti, ya tetap kita berharap mudah-mudahan siapa tahu. Alhamdulillah ternyata mau sholat, rajin ibadahnya, padahal dulunya ya buruklah melakukan hal-hal yang buruk. Itu mungkin waqi' terjadi. Jadi contoh yang seperti itu terjadi dan akan ya terus berulang terjadi. Jadi berikan ya kabar gembira kepada mereka yang masih ya bisa untuk diajak bertobat. Jadi jangan mikirkan, tapi kan dosa saya banyak, dosa saya besar, enggak apa-apa. Dalam hadis juga banyak disebutkan, jika ada orang yang dosanya sepenuh langit dan sepenuh bumi, andai kata dia mau datang kepadaku, datang kepada Allah, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, niscaya akan aku ampuni dosanya. Begitu. Ya. Jadi jangan ditakut-takuti. Ya. Tidak akan diterima taubatmu, kamu dosanya besar sekali, wah itu makin menjauh. Jadi jangan ya. Baik, yang berikutnya. Dzakara Yunus alaihi salam fil Qur'anil Karim bi ismihi arba'u marratin. Allah menyebut kisah Yunus dalam Al-Quran dengan langsung menyebut namanya Yunus itu ada 4 kali. Ya. Jadi kisah Yunus atau tentang Yunus ini disebutkan dalam Al-Quran ada 4 kali. Pertama, fi suratin Nisa, ada dalam surat An-Nisa ayat 163. Wal An'am, ada dalam surat Al-An'am ayat 86. Wa Yunus, nah ini, dan dalam surat Yunus ayat 98 itu illa qauma Yunus, nah itu ada kata Yunus. Kemudian dan yang keempat was-saffat dalam surat As-Saffat ayat 139. Itu nama Yunus disebut dalam Al-Qur'an 4 kali. Wa dzakara biwasfihi fi surataini. Allah juga menyebut sifatnya, sifat Nabi Yunus. Kalau tadi nama Yunus. Ya, nama Yunus disebut 4 kali dalam Al-Quran. Lalu Allah juga menjelaskan tentang sifatnya Yunus. Ada di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 87. Wadanun iddahaba mughadiban. Sifat Yunus, mughadiban, marah. Nanti kisahnya sebelum meninggalkan kaumnya Nabi Yunus itu marah dulu. Itu sifat. Lalu yang kedua fi
suratil Qalam, ada dalam surat Al-Qalam. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut idnada wa huwa maqdum. Itu sahibil hut. Sahibil hut itu temannya ikan hut. Jadi maksudnya dia dimakan oleh ikan hut. Nah, itu sahibil hut maksudnya Yunus. Di situ diberikan tentang sifatnya fasbir. Ya sudah, kamu bersabar ketika berada di dalam perut ikan hut. Nah, itu tentang nama Yunus dan sifat Nabi Yunus dijelaskan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Siapa itu Yunus? Yunus itu namanya wahuwa Yunus bin Matta. Jadi Yunus bin Matta. Wa yaqulu ahlul kitab. Ahlul kitab itu menyebut Yunus bin Amta. Jadi kalau ahlul kitab menyebutnya Yunus bin Amta. Jadi kalau dalam tafsir Yunus itu Yunus bin Matta. Jadi Matta kalau Alkitab bin Amta. Wa qad arsalahu Allah Ta'ala ila Nainawa. Allah mengutus Nabi Yunus itu ke satu daerah yang bernama Nainawa. Ya. Jadi nama daerahnya daerah Nainawa. Qaum Yunus alladhi bu'isa fi ahli Nainawa bi ardil Mosul shimal al-Iraq. Jadi Nainawa itu ada di sekitar ya kirinya Irak. Ya, biar mudah saja, berarti di sekitar daerah Irak. Jadi Yunus berdakwahnya atau komis itu ada di daerah Nainawa, Irak. Fakaddabuhu. Nah, nih, fakaddabuh. Mereka kaum Yunus itu mendustakan. Mendustakan Yunus, menentang Yunus. Sama seperti kisah-kisah sebelumnya, para nabi sebelumnya, setiap kali berdakwah ditentang oleh umatnya. Umat Nabi Yunus juga sama, menentang. Fakaddabu. Mereka mendustakan. Fa wa'adahum bil adabi ba'da muddatin. Lalu kemudian ini dikasih singkat cerita ya. Akhirnya karena kaum Yunus itu mendustakan Yunus, lalu Nabi Yunus itu mengancam kepada umatnya. Ya, memberikan peringatan seperti nabi-nabi yang lainnya, memberikan peringatan, jika kalian tidak beriman, nanti tunggu ya, akan ada balasan Allah. Ya, kira-kira begitu. Jadi diberikan peringatan, wa'ada, ancaman atau peringatan. Ba'da muddatin, setelah beberapa masa, mudah. Jadi maksudnya setelah tentu Nabi Yunus berdakwah di situ. Ini tadi disingkat. Qila, ada yang mengatakan ila arba'ina yauman, sampai 40 hari. Arba'ina yauman, 40 hari. Jadi masa peringatannya itu kira-kira selama 40 hari. Jadi ada peringatan, tunggu. Akan ada azab yang menimpa kalian jika kalian tetap tidak mau beriman dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Nah, ada yang mengatakan atau berpendapat arba'ina yauman, selama 40 hari sebelum datangnya azab itu. Wa dhahaba anhum mughadiban. Lalu Nabi Yunus dhahaba, pergi. Anhum, meninggal kaum, mughadiban tadi dengan kemarahan. Mohon maaf ya, sisi manusiawinya. Seorang nabi juga mungkin kesel gitu ya. Jadi apalagi mungkin ada ustadz ya. Ada ustadz ceramah di kampung ini nggak pada mau, ditolaknya dan seterusnya. Kesel, akhirnya godom, marah. Nah, bentuk marahnya pergi. Ya, pergi. Mungkin ada masalah ya.
sekolah umpamanya. Lalu tiba-tiba pergi, yang nggak pamit, nggak apa. Lalu pergi. Mughadiban, mungkin membawa kejengkelan atau membawa masalah. Ada ustadz, dai, penceramah di situ kampung. Tiba-tiba kok rumahnya kosong ya sudah beberapa bulan. Oh ternyata udah pindah, pergi, nggak pamit tetangga. Oh, mungkin dia sedang menyimpan godoban. Nah itu Nabi Yunus begitu. Ya, mungkin ibu-ibu kalau marah dengan suami, bentuk marahnya pergi ya. Atau bapak ya. Kalau ibu nangis masuk kamar, kalau bapak marahnya pergi. Nah, jadi bentuk marahnya dahaba, pergi. Nah, falamma faqaduhu khaufu nuzulul iqab. Setelah Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya, rupa-rupanya si kaum ini berpikir-pikir. Lalu khaufu, mereka takut. Waduh, jangan-jangan benar ya yang disampaikan Yunus itu. Gimana kalau kita dikenai azab oleh Allah? Nah, mereka mulai ada rasa takut, khaufu nuzulal iqab, akan turunnya iqab. Turunnya siksa. Walamma danal mau'id, setelah mendekati dana, mendekati apa yang dijanjikan atau apa yang disampaikan oleh Yunus, akan ada siksa atau akan ada azab menimpa kalian. Itu sudah mulai dekat. Jadi tanda-tandanya sudah mulai nampak. Misalkan ghamatis sama'u ghiman aswad wa duhanun syadid. Jadi langit tiba-tiba gelap. Ya. Seperti kita juga kalau kan suka cemas juga kok tiba-tiba gelap kan, mungkin tandanya kan mau hujan kalau kita ya. Masih agak tenang. Tapi itu biasanya tanda-tanda azab datang, itu ada angin yang menjadi gelap, aswad hitam, gelap. Terus ada lagi dukhonun syadid, jadi ada kepulan asap. Nah itu tanda-tanda itu mulai dekat bahwa azab akan segera ditimpakan kepada kaum Yunus. Nah disitulah kemudian dia tersadar. Fahabu fatalabu Yunus falam yajidu. Dia segera mencari Yunus. Ustaz Yunus kemana ya? Pak Yunus. Sini ada Pak Yunus ya? Cari Pak Yunus. Ini Pak Yunus kemana ini kalau nggak ada? Wah ini kita takut jangan-jangan betul. Jadi ustaznya sudah kecewa, ayo kita segera temui ustaz. Ya, kita minta maaf, kita betul-betul mau mengikuti apa yang disampaikan oleh ini Ustaz Yunus, Pak Yunus. Ini masih mending ya, bagus. Tapi jangan sampai asal ikut-ikutan ustaz yang tidak jelas. Karena kalau ikut-ikutan ustadz yang tidak jelas, Bapak Ibu masuk surga mudah, tinggal bayar lewat saya 1 juta. Ibu kalau mau masuk surga ikut saya Bu, saya punya tiket 1 juta. Per tiket surga 1 juta. Kasus-kasus begitu selalu terulang ya, dan pengikutnya selalu banyak. Berarti menunjukkan, mohon maaf ya, di kecerdasan keilmuan masyarakat. Nah, juga berarti masih rendah kalau begitu. Harusnya kan belajar ngaji dengan seorang ustaz harus jelas dulu. Ya profilnya. Jadi profilnya itu dia itu ya mohon maaf ya kalau istilah jurusan agamanya, belajar agamanya di mana. Kalau ngaji pakai sumbernya apa, itu menjadi penting ya. Sehingga kan ada pertanggungjawabannya. Ngaji umpamanya tafsir ya pakai tafsir apa, ngaji fikih itu kitabnya apa, itu penting. Istilah dalam dunia akademik itu pertanggungjawaban ilmiahnya jelas. Kamu mengajarkan akidah pakai kitab akidahnya siapa, itu jadi harus jelas. Akhirnya mencari Yunus, fatalabu Yunus, mereka cari di mana Nabi Yunus ini. Tapi falam yajidu, tidak ketemu. Karena Yunus sudah pergi jauh. Yunus sudah pergi meninggalkan
Ya, kampung itu, kampung apa tadi? Naiwa. Nainawa ya, kampung Nainawa. Nainawa yang betul, ila Nainawa. Fa'aikonu sodakohu. Mereka meyakini kebenaran Yunus. Mereka yakin ajaran Yunus, dah yakin. Tapi sayang Yunus keburu pergi. Nah, ini ada dua perspektif ya kalau saya membacanya. Pertama perspektif Yunusnya, kedua perspektif kaumnya. Ini sedang berbicara dari sudut pandang kaum. Kaum membutuhkan ustadz, membutuhkan ulama, membutuhkan nabi. Cari, maka ustadz itu harus dicari. Guru itu dicari. Tapi perspektif Yunusnya, perspektif ustadznya yang disebutkan dalam Al-Quran, ini Muhammad, para asatid, para ulama juga butuh sabar. Nah mungkin di sini tanda kutip ya, Nabi Yunus kesabarannya agak sedikit melorot gitu. Jadi nggak sabar. Karena nggak sabar, sesungguhnya umat butuh pendampingan tapi udah keburu apa ya, dia kesel itu, udah jengkel, akhirnya dah terserah saja, sudah saya kasih tahu tetap begitu, dengan saya pergi saja. Nah itu sesungguhnya sikap yang kurang tepat. Tapi kita bukan berarti menjelekan seorang nabi, bukan ya. Tapi ini mencari hikmah. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Ummi Maktum kan sedikit memalingkan, abbasa wa tawala. Tapi ini bukan sedang menjelekan nabinya, bukan. Tapi sebagai pelajaran bagi kita bahwa memalingkan diri dari seorang difabel itu tidak baik. Maka itu hikmahnya. Maka Nabi Yunus pun berpaling dari kaumnya. Padahal kaumnya ini butuh pencerahan, kok malah pergi dengan kemurkaan, mughadiban. Itu tidak baik. Maka fasbir, bersabarlah. Itu dalam surat Qalam ya. Fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil hud innada wa huwa maqdum. Jadi ada dua sudut pandang. Lalu wa barazu ila sa'id bi anfusihim wa nisaihim wa sibyanihim wa dawabihim. Mereka kelompok kaum Nabi Yunus itu berinisiatif karena mencari Yunus tak ketemu, lalu mereka bersama-sama seluruh nisaihim, perempuan-perempuan, wasibyanim, bayi-bayi diajak, dan wadawabihim, binatang-binatang diajak, yuk kita naik ke atas bukit ya. Soid naik. Maksudnya untuk memohon ampun kepada Allah karena Nabi Yunusnya sudah enggak ketemu. Lalu kemudian mereka bertobat wa akhlasu taubata. Mereka dengan penuh ketulusan bertobat kepada Allah wa adharul iman. Mereka menampakkan keimanan, ya Allah kami percaya Engkau adalah Tuhanku dan seterusnya. Dia naik ke atas bukit yang tinggi memohon pada Allah wa tadarra'u ilallah. Dia betul-betul tadarru ya, jadi merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, wa kana dzalika yauma Asyura. Itu terjadinya pada hari Asyura. Jadi peristiwa itu permohonan tobat kaum Nabi Yunus yang diselamatkan dari siksa Allah itu kebetulan pada Yaumu Asyura, pada hari Asyura, Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Ini juga dijelaskan dalam tafsir Ar-Razi dan tafsir Al-Qurtubi. Nah, ceritanya agak panjang Bapak Ibu ya. Nah, yang sampai akhirnya kemudian Allah menerima pertobatan kaum Nabi Yunus itu. Kita lanjutkan ke ayat 99. Itu kisahnya panjang nanti dari sisi Yunusnya ditelan oleh ikan itu. Kita lanjutkan ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrahun nasa hatta yakunu mu'minin. Lau itu andai kata, kalimat pengandaian. If, jika. Jadi dalam agama kan kita dilarang berandai-andai.
andai kata saya bisa terbang, saya akan. Kan sesuatu yang nggak mungkin lah kita bisa terbang. Andai kata saya bisa berjalan di atas air, ya itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi jangan berandai-andai yang sebenarnya tidak mungkin, tidak ya realistis. Tapi kalau bercita-cita itu boleh, yang istilah gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi kan terukur. Walau syaa rabbuka, andai kata saja Allah menghendaki. Di sini ya, bukan Allah tidak mampu, sesungguhnya Allah mampu. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah kenapa kok malah banyak orang-orang kafir yang menentang para nabinya, kenapa tidak engkau imankan saja seluruhnya? Lalu jawaban Allah kira begini, bukan saya tidak mampu. Kalau saya mau, ya pasti seluruhnya, ya man fil ardi kulluhum jami'a, seluruh yang ada di muka bumi bisa beriman. Sudah saya ciptakan saja beriman semuanya. Enggak perlu ada orang Palestina, orang Israel, semuanya iman saja. Kalau Allah mau, ya bisa. Tapi bukan karena sebab itu. Tapi ada hikmah-hikmah yang lainnya. Kenapa kok enggak beriman semua saja biar bumi ini aman? Ya kalau Allah mau, ya mau. Kalau Allah bisa, pasti bisa. Tapi di situ banyak hikmahnya. Disitulah kan yang kemudian menjadi teruji siapa yang benar beriman dan siapa yang tidak. Kan ada ujiannya jelas. Tapi kalau iman semua, yang teruji yang mana? Kan nggak jelas juga. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Lalu dengan seperti itu apakah engkau juga akan memaksa orang-orang supaya beriman? Ya itu juga bukan tugasmu wahai para nabi, wahai Muhammad dan seluruh para nabi. Memang tugas para nabi, termasuk para ulama sekarang, para dai, para asatid, ya tugasnya menyampaikan ajaran Islam ini. Tetapi ketika ada orang yang tidak mau mengikuti, juga tidak boleh dipaksa. Karena sifat ajaran Islam kan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Jadi yang betul-betul tidak mau beriman ya sudah biarkan, jangan dipaksa. Jadi istilahnya itu ya sudah, kita merawat jamaah yang mau saja. Tapi ustaznya tidak usah pergi. Ya. Jadi jangan kecewa yang ngaji cuma 3 orang, ngaji cuma 5 orang. Enggak usah, kita rawat. Ya. Yang mau terus, yang betul-betul enggak mau ya jangan dipaksa juga setelah kita menyampaikan. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-100, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah. Dan tidaklah pada seorang jiwa nafas itu beriman kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun, dan Allah akan menimpakan rijsa. Rijsa itu siksa kepada orang-orang yang tidak berakal. Yang tidak berakal itu ya alias dia tidak mau berpikir. Jadi sesungguhnya istilah azab atau siksa ini pilihan ya. Kalau mau dipikir itu pilihan. Ingin mendapatkan siksa Allah apa enggak? Kalau kamu melanggar aturan-aturan Allah, tidak sholat, tunggu saja siksa Allah itu ya ada gitu. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu tanda kutip kalau kita orang yang berpikir berakal pilihan. Mau masuk surga apa enggak? Kan dalam ayat yang lain juga faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau mukmin ya silakan mukmin, yang mau kafir ya silakan kafir. Pilihan saja. Kamu sudah tahu kok. Kalau orang beriman, sholat, insya Allah masuk surga. Kalau kamu enggak mau beriman, tidak sholat, tidak ini, tidak itu bisa masuk neraka. Kan kita sudah tahu sebetulnya. Jalan menuju ke surga sudah tahu, jalan menuju ke neraka sudah tahu, maka faman syaa, silahkan. Yang mau beriman, ya beriman. Yang mau kafir, ya silahkan kafir. Kira-kira begitu. Demikian Bapak Ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kupasannya lebih banyak di ayat 98-nya ya. Jadi dan menarik itu sungguhnya. Ada banyak beberapa hadis tentang taubat sebelum
apa itu nyawa di tenggorokan, itu ada hadis, ada keterangan ulama. Tapi waktunya cukup panjang sehingga memotret kisah Nabi Yunus di 3 ayat tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.